若这是成大道必有的面目，那我就该是这个样子。Hai para saudaraku, kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Xiao Yao untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Li Chen yang berbicara dengan Ada, dan dia pun meminta Ada untuk membantunya dalam melamar Xiao Yao. Ada yang belum pernah mendekati wanita tentu saja kebingungan. Dia pun menyarankan Li Chen untuk bertanya kepada si Marong. Li Chen pun menemui si Marong, dan di sana juga ada Han Guang, Guan Jin dan Qin Yan. Mereka pun berencana akan membantu Li Chen untuk melamar Xiao Yao nanti malam di gerbang gunung. Malam pun telah tiba dan Xiao Yao pun bertemu dengan Li Chen, sementara teman-temannya yang lain mengamati dari jauh. Namun sepertinya Li Chen terlihat gugup. Dia tidak berani menyatakan jika dia ingin melamar Xiao Yao. Hal itu membuat ketua Lu dari kejauhan terlihat kesal. Dia berteriak jika Li Chen ingin melamarnya. Xiao Yao yang mendengarnya pun terkejut dan tidak menduga hal tersebut. Namun dia menerimanya dengan mengatakan akan menikah dengannya. Li Chen yang sangat bahagia hanya bisa terdiam menatap Xiao Yao. Dan kabar rencana pernikahan Xiao Yao dan Li Chen pun sampai ke telinga Jiang Hu. Dan ia yang menyukai Xiao Yao pun terlihat sangatlah kesal. Dia berencana menyerang dan akan menggagalkan acara pernikahan tersebut. Di tempat lain, Tian Ming mendapatkan kiriman surat, di mana pada surat itu ditulis bahwa Ming Xuan masih hidup dan sekarang berada di Sekte Suzong. Ia lalu datang dan menemui Ming Xuan. Kepada Ming Xuan dia menceritakan jika setelah pertarungan di Gunung Feng, Jiangsu bekerja sama dengan Jiang Hu. Mereka menyerang pavilion Qin Xian yang mengakibatkan Sekte Qianchen memutuskan hubungan dengan Sekte Zhongmen. Ia lalu mengajak Ming Xuan itu untuk kembali ke Sekte Zhongmen. Namun Ming Xuan mengatakan jika dia masih butuh waktu beberapa hari lagi. Dia masih harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu, di mana dia akan mencuri kitab terlarang milik Sekte Suzong dan mempelajarinya. Keesokan paginya, hari pernikahan pun telah tiba. Li Chen dan Xiao Yao terlihat masuk ke dalam aula melangsungkan pernikahan. Namun tiba-tiba Jiangsu pun datang dan mengalahkan semua Sekte Wan Lu. Li Chen dan Xiao Yao yang masih dalam keadaan terluka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dengan mudahnya dikalahkan. Namun ketika Jiang Hu akan membunuh Li Chen, kekuatan Qin Xian dalam dirinya pun menolak. Dia tidak bisa membunuh dengan kekuatan tersebut, sehingga Li Chen dan yang lainnya pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara sepertinya Li Chen menyadari jika kekuatan Qin Xian sekarang berada di tubuh Jiang Hu, yang kemungkinan Jiang Hu bisa mengaktifkan teratai hati dan mengobati Xiao Yao. Dan dia pun harus menemukan cara agar Jiang Hu mau membantunya. Di tempat lain, Jiang Hu terlihat sedang menggoda Xiao Yao. Namun tiba-tiba Xiao Yao kembali menghilang menjadi kembang api. Jiang Hu pun penasaran akan hal itu dan ia pun mendatangi Li Chen di dalam penjara. Dia pun menanyakan keberadaan Xiao Yao. Namun Li Chen malah mengejeknya yang membuat Jiang Hu pun marah. Dan tiba-tiba Xiao Yao tiba di sana dengan membawa pedang langitnya. Dia pun langsung menyerang untuk membunuhnya. Namun dikarenakan kekuatannya belum pulih, dia dengan mudah dikalahkan oleh Jiang Hu. Melihat itu Li Chen pun marah dan seketika dia mulai dipengaruhi kekuatan iblisnya. Xiao Yao yang melihatnya pun berusaha menendangkan Li Chen. Namun tiba-tiba dia kembali menghilang berubah menjadi kembang api. Li Chen yang melihatnya pun berteleportasi dan dia tahu jika Xiao Yao berada di sana. Di saat Li Chen memeluk Xiao Yao di tanah terlarang, tiba-tiba Jiang Hu pun menghampiri mereka. Tanpa basa-basi dia menyerang Li Chen, namun Li Chen dilindungi oleh kekuatan iblisnya. Dan pedang Wang Jun milik Li Chen pun menyerang Jiang Hu.
Kemudian Li Chen pun berdiri mendekati Jiang Hu. Dia memanggil pedangnya dan akan bertarung. Namun tiba-tiba dia malah menjatuhkan pedangnya. Ia lalu berlutut dan meminta Jiang Hu untuk membantunya dalam menyelamatkan Zhao Yao. Dia mengatakan jika Zhao Yao sedang sekarat, tubuhnya akan selalu meledak hingga 5 kali. Dan ini sudah ledakan yang keempat, berarti tinggal 1 ledakan lagi Zhao Yao akan mati. Jiang Hu yang memang menyukai Zhao Yao seketika terkejut. Dia lalu mengatakan jika bersedia untuk membantunya. Kemudian Zhao Yao dibawa ke aula luar. Dia diletakkan dalam formasi dan Jiang Hu pun mengaktifkan hati teratai untuk menjalankan formasi berlian heksagonal. Namun tiba-tiba Lin Xiu datang untuk menyerang mereka. Li Chen yang menyadarinya langsung menghalangi dan melemparkan cambuk milik Lin Xiu. Lalu Lin Xiu kembali menyerangnya dengan mengambil pedang langit pada formasi tersebut dan akan menusuk Zhao Yao. Dengan cepat Li Chen menangkap pedang itu sehingga dia tertusuk dan terluka. Melihat Li Chen yang bersedia mati untuk melindungi Zhao Yao, Lin Xiu sangatlah marah dan cemburu. Ia lalu pergi untuk meninggalkannya. Bersamaan dengan itu proses pengobatan Zhao Yao pun telah selesai. Atas jasa Jiang Hu yang telah menyelamatkan Zhao Yao, mereka pun mengangkatnya menjadi ketua sekte Wanlu. Dan semenjak itu sekte Wanlu memiliki 3 orang ketua. Lin Xiu yang telah memperoleh pedang langit datang menemui Tianming. Mereka pun membuat kesepakatan di mana Lin Xiu akan memberikan pedang langit itu kepadanya dengan syarat Tianming harus mengatakan rencana mereka. Dikarenakan membutuhkan pedang langit, Tianming pada akhirnya jujur. Dia mengatakan jika mereka sedang menunggu Mingxuan memulihkan diri. Setelah itu mereka akan menyerang sekte Wanlu dan menghancurkannya. Sedangkan saat ini Li Chen memasuki tanah Qizi. Dia mendatangi toko pil untuk mencari obat yang bisa menekan kekuatan jahat dari dirinya. Akan tetapi toko itu tidak menyediakan pil tersebut. Di saat Li Chen akan pergi, Xiu yang berada di sana mengatakan jika dia akan membawa Li Chen kepada seseorang yang mungkin bisa membantunya. Saat itu Li Chen dibawa menemui seorang pria tua yang sebelumnya, yang mana pria itu sebenarnya adalah Li Xiu, ayah kandungnya Li Chen yang terjebak di tanah Qizi. Li Xiu yang merasa akrab dengan pedang yang dibawa Li Chen, namun dia tidak bisa mengingatnya. Li Chen lalu menceritakan maksud kedatangannya. Dia bertanya bagaimana cara menekan kekuatan iblis yang ada pada dirinya. Namun karena Li Xiu sudah banyak kehilangan ingatannya, dia tidak bisa banyak untuk membantunya. Di tempat lain, Jiang Hu dan saudaranya berniat untuk kembali ke Gunung Fengmo. Salah satu saudaranya bernama Xiao En mengatakan kepada Zhao Yao jika Jiang Hu menunggunya di gerbang gunung untuk berpamitan. Zhao Yao yang merasa berhutang budi pun mendatangi Jiang Hu. Namun setibanya di sana, Jiang Hu kembali menggoda Zhao Yao dan terlihat oleh Li Chen. Tanpa diduga Li Chen yang berada di sana melihat kelakuannya itu dan seketika iblis dalam dirinya pun keluar. Dia menyerang yang mengakibatkan Xiao En pun mati. Namun Li Chen yang dikuasai kekuatan iblisnya hanya terdiam tak bergeming. Dan Jiang Hu yang melihat saudaranya telah tewas, ia pun sangatlah marah. Dia pun langsung menyerang Li Chen dan pertarungan pun terjadi. Saat itu Zhao Yao menghentikan pertarungan mereka. Dia memeluk Li Chen dan menenangkannya. Zhao Yao mengatakan jika kejadian ini disebabkan oleh ulah Jiang Hu sendiri yang menyebabkan Li Chen kerasukan kekuatan iblisnya. Keesokan harinya Li Chen yang ditemani oleh Zhao Yao pun datang menemui Jiang Hu. Dia meminta maaf karena telah menyebabkan Xiao En mati. Dia mengatakan akan pergi meninggalkan sekte Wanlu dan menyerahkan jabatan ketua sepenuhnya kepada Jiang Hu. Namun Jiang Hu yang masih dendam atas kehilangan saudaranya itu lalu keluar dan tiba-tiba dia menyerang Ada. Li Chen yang melihatnya pun berteriak dan seketika iblis dalam tubuhnya keluar kembali. Zhao Yao yang melihatnya pun langsung memeluknya dan menenangkannya. Mereka lalu hanya bisa menatap dan menangis melepaskan kepergian bawahan yang setianya itu. Di tempat lain, Mingxuan masih belum bisa memulihkan kungfunya. Dia mencoba cara untuk mendapatkan metode terlarang sekte Shuzong. Kepada Yang He, dia mengatakan jika ingin meninggalkan sekte Shuzong dan mencoba cara lain untuk mengembalikan kekuatannya. Yang He yang merasa tidak enak hati pun terpedaya. Dia menawarkan metode jurus terlarang milik sektenya itu.
Namun tiba-tiba salah seorang murid melapor jika Han Guang datang dan Ming Xuan pun lalu bersembunyi dari sana. Han Guang yang datang dengan mengatakan jika dia ingin meminjam Huan Gu yang kemungkinan digunakan untuk mengobati kekuatan jahat pada diri Li Chen. Saat itu Yang He yang keberatan meminjamnya kepada Han Guang. Dia lalu mengatakan agar Han Guang istirahat di sana sementara. Di saat Han Guang berniat pergi beristirahat, ia merasa seseorang mengintainya yang ternyata itu adalah Ming Xuan. Han Guang yang terkejut tiba-tiba Ming Xuan pun berhasil melukai tangannya. Dan Yang He pun datang dengan menghentikan mereka berdua. Han Guang tidak menyangka jika Yang He selama ini melindungi Ming Xuan. Takut jika Han Guang akan menyebarkan rahasia mereka, Yang He menotoknya dan lalu mengurungnya di penjara, yang ternyata pisau yang digunakan oleh Ming Xuan beracun. Saat itu Han Guang mencoba meminta bantuan kepada penjaga penjara, namun mereka mengacuhkannya. Sementara di tempat lain, Yang He memulai metode terlarangnya kepada Ming Xuan, dan metode itu pun berhasil. Seketika kekuatan Ming Xuan pun kembali, namun metode itu membuatnya dikuasai oleh kekuatan jahat. Ming Xuan lalu menyerap kekuatan Yang He yang sedang pingsan, dan kejadian itu pun disaksikan oleh murid Yang He yang bersembunyi. Sehingga Ming Xuan menghancurkan sekte Shuzong dan membunuh semua murid yang ada di sana. Sedangkan di dalam penjara Han Guang pun sudah sekarat. Seumur hidupnya dihabiskan untuk mengobati segala macam penyakit. Namun tidak disangka di akhir hayatnya dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri dan Han Guang pun mati di dalam penjara. Di sekte Wanlu, Guanjin mendatangi Zhao Yao dan Li Chen. Dia mengatakan jika Han Guang yang pergi ke sekte Shuzong belum ada kabar. Merasa ada yang tidak beres, Zhao Yao pun berniat untuk mencarinya. Dan Li Chen yang ingin menemaninya pun dilarang, dikarenakan Li Chen harus mengendalikan kekuatan jahatnya. Sehingga Zhao Yao pun berangkat ke sekte Shuzong bersama Guanjin. Sesampainya di sekte Shuzong, mereka terkejut melihat sekte itu telah hancur. Mereka memasuki penjara dan melihat Han Guang telah tewas di sana dalam keadaan terikat. Mereka lalu membawanya ke sekte Wanlu dan menguburkannya di sana. Saat itu Li Chen mendapatkan kiriman surat dari Jiang Hu. Surat itu berisi tantangan bertarung di Gunung Fengmo, yang mana pemenangnya akan mendapatkan Zhao Yao, sedangkan yang kalah akan kehilangan nyawanya. Li Chen pun mendatangi tempat tersebut, dan di saat mereka akan bertarung ternyata Jiang Hu menjebaknya. Li Chen dibawa ke gua tempat dia disegel ayahnya dulu. Zhao Yao yang mencari Li Chen tidak berada di tempatnya. Ia lalu bertanya kepada orang-orang di sana, akan tetapi semua orang di antara mereka tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Seketika Zhao Yao teringat jika Li Chen pasti menemui Jiang Hu dan dia pun segera pergi untuk mencarinya. Singkat cerita, Zhao Yao pun akhirnya menemukan Jiang Hu. Dia menanyakan keberadaan Li Chen dan tiba-tiba Ming Xuan hadir di sana. Zhao Yao yang melihat Ming Xuan masih hidup sangatlah terkejut. Kemudian mereka bertarung, namun Ming Xuan kini telah memiliki jurus terlarang yang sangatlah kuat, sehingga mereka berdua tidak bisa mengalahkannya. Bahkan Zhao Yao pun tangannya harus terluka. Jiang Hu yang melihatnya pun maju menghadang Ming Xuan, namun serangan Ming Xuan sepertinya beracun dan mengenai tangan Jiang Hu. Kemudian Jiang Hu pun terpaksa memutuskan lengannya dan membawa Zhao Yao kabur dari sana. Namun pada akhirnya Ming Xuan pun bisa mengejar mereka. Sedangkan di dalam goa, Li Chen menyadari jika Zhao Yao dalam bahaya. Dia memanggil kekuatan iblisnya dan berhasil melepaskan diri dari rantai yang menyegelnya. Sementara di tempat lain, Zhao Yao dan Jiang Hu masih kewalahan untuk menghadapi Ming Xuan. Dan Jiang Hu menyuruh Zhao Yao pergi untuk menyelamatkan Li Chen, sedangkan dia sendiri bertarung melawan Ming Xuan. Di dalam pertarungan itu, Jiang Hu kalah dan akhirnya tewas di sana. Zhao Yao yang menyadari jika Jiang Hu telah tewas sangatlah sedih. Kemudian dia bertemu dengan Li Chen dengan mengatakan jika Ming Xuan telah membunuh Jiang Hu dan menghancurkan sekte Shuzong. Dan dia juga akan membalaskan dendam untuk mereka. Mendengar itu Li Chen pun menurutinya sambil memeluk Zhao Yao. Setelah itu Zhao Yao dan Li Chen kembali ke tanah Qizi. Ia menemui Ziyu dan menanyakan keberadaan Li Xiu.
Ziyu berkata setelah Li Xiu melihat cermin masa lalunya. Dia telah menghilang dan tidak tahu di mana keberadaannya. 到时候能够饶过姐姐一命。 Mereka pun lalu kembali ke sekte Wanlu yang ternyata Li Xiu telah berada di sana. Xiao Yao yang sangat heran melihat Li Xiu tiba-tiba bisa keluar dari tanah Qizi dan berada di sana. Li Chen lalu mengatakan kepada Xiao Yao jika pria di depannya itu adalah ayahnya. Namun sepertinya yang diketahui, Li Xiu tiba-tiba kehilangan ingatannya kembali. Hal tersebut tentu membuat Li Chen sangatlah bersedih. Saat itu Li Chen takut jika ayahnya akan melupakan segalanya. Xiao Yao pun mengatakan bahwa ayahnya tidak akan pernah melupakan Li Chen sebagai putranya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ming Xuan menyerang sekte Wanlu. Dia melukai ketua Lu dan Simarong, dan Li Chen pun dibuat tak berdaya olehnya. Di saat Ming Xuan akan membunuh Li Chen, tiba-tiba ayahnya muncul untuk melindunginya. Ayahnya mengatakan jika dia akan melakukan sesuatu untuknya sebelum mati. Ayahnya lalu menyerang Ming Xuan yang mengorbankan dirinya, sehingga akibat serangan itu, lengan Ming Xuan pun terluka. Saat itu Li Chen berteriak memanggil ayahnya. Dia berlari mendekati Ming Xuan dan dia pun lalu dibawa pergi Ming Xuan dari sana. Setelah itu Ming Xuan mengikat Li Chen di sebuah tiang. Di hadapan semua orang Ming Xuan memfitnah Li Chen jika Li Chen telah menghancurkan sekte Shuzong dan mencuri mantra terlarang. Namun tiba-tiba Changling datang ke tempat tersebut dan dia membongkar semua kebohongan Ming Xuan. Dia mengatakan yang mencuri mantra terlarang dan menghancurkan sekte Shuzong adalah Ming Xuan. Saat itu Changling mempunyai sebuah bukti. Dia membawa Lias yang merupakan murid langsung dari Yang He. Lias pun bersaksi jika dia menyaksikan langsung kejadian tersebut. Dia melihat jika guru dan semua saudaranya dibunuh oleh Ming Xuan. Mendengar kesaksian Lias, seketika orang-orang di sana saling berbisik mencurigai Ming Xuan. Dan Ming Xuan yang mulai terpojok pun lalu menyerang Lias. Namun serangannya berhasil ditepis oleh Changling. Tiba-tiba Xiao Yao pun datang di sana dengan membawa pedang Jianghu di tangannya. Ia lalu menyerang Ming Xuan dan pertempuran pendukung Xiao Yao dan kelompok Ming Xuan pun terjadi. Saat itu Xiao Yao tidak bisa mengimbangi kekuatan Ming Xuan. Dia dengan mudah dikalahkannya. Di saat Ming Xuan akan membunuhnya, tiba-tiba saudara Jianghu dari belakang menusuk Ming Xuan. Ketika itu Li Chen memberitahukan jika kelemahan Ming Xuan berada di tangannya. Xiao Yao yang mendengarnya pun bangkit dan menyerang lengannya Ming Xuan, sehingga Ming Xuan pun terpental dan terluka parah. Namun tiba-tiba Ming Xuan kekuatannya menjadi semakin meningkat dan dirinya pun berubah seperti iblis. Saat itu Ming Xuan semakin menggila. Dia menyerang semua orang yang ada di sana, tidak peduli lawan ataupun kawan, dan semua diserangnya, sehingga Lin Ziu dan ketua Lu pun harus mati di sana. Li Chen yang melihat Xiao Yao terluka parah dan seketika iblis dalam dirinya pun keluar. Naga iblisnya menembus tubuh Ming Xuan yang membuat Ming Xuan jatuh dan muntah darah. Li Chen yang kerasukan kekuatan iblisnya berhasil melepaskan ikatannya. Dia menyerang Ming Xuan dan menusukkan pedang iblisnya ke kepala Ming Xuan. Xiao Yao yang melihat ada kesempatan lalu menyerang Ming Xuan. Dia menusukkan pedang langitnya ke dada Ming Xuan yang membuat kekuatan abadinya lenyap dan tubuh Ming Xuan pun hancur seketika. Lalu kemudian Xiao Yao mendekati Li Chen. Dia memeluknya dan menenangkan agar dia bisa lepas dari kendali kekuatan iblisnya. Qin Xian yang baru sadar melihat kejadian di area pertarungan itu. Dia melihat burung phoenix milik Ming Xuan telah hancur. Dia lalu mendatangi bekas pertarungan dan melihat mayat-mayat bergelimpangan di sana. Qin Xian lalu membacakan mantra yang menenangkan mereka yang telah mati dan dia mengorbankan dirinya untuk diberikan kehidupan kepada ketua Lu.
Setelah pertarungan itu, suasana yang ada di sana sedikit demi sedikit mulai tenang. Li Chen bersama teman-temannya memperbaiki masalah internal di Sekte Wanlu dan mereka telah banyak kehilangan pengawal rahasia. Mereka pun menyarankan agar Ketua Lu melatih para anggota Wanlu untuk mencari kandidat menjadi pengawal rahasia. Walaupun di awalnya Ketua Lu menolak, namun atas bujukan si Marong dia pun menyetujuinya. Sedangkan Li Chen berniat untuk menyegel pedang iblisnya. Dia akan bermeditasi di makam pedang bersama pedang langit untuk menghilangkan kekuatan jahat dalam dirinya. Singkat cerita 5 tahun kemudian, selama Li Chen bermeditasi di makam pedang, Sekte Wanlu dikelola oleh Qin Yan. Sedangkan Zhao Yao selalu menunggu Li Chen yang berada di makam pedang yang sedang bermeditasi. Sekte Wanlu yang dulunya dikenal sebagai Sekte Iblis, kini berubah menjadi sekte yang damai. Mereka melindungi orang-orang dari tindakan kejahatan. Kemudian diperlihatkannya Li Chen yang telah selesai melakukan meditasi dan dia telah berhasil melenyapkan kekuatan jahat dalam hatinya. Bersama Zhao Yao mereka menyegel pedang iblis di dalam makam pedang. Setelah itu Li Chen dan Zhao Yao berjalan-jalan di sebuah pasar. Ia membelikan Zhao Yao manisan buah beri seperti dahulu di saat awal bertemu dan juga membelikannya untuk anak kecil yang ada di sana. Zhao Yao melihat Li Chen yang sekarang telah menjadi pria yang lebih lembut dari sebelumnya dan mereka lalu bergandengan tangan sebagai sepasang kekasih yang saling mencintai. Li Chen lalu mengatakan akan mengikuti Zhao Yao kemanapun dia ingin pergi dan mereka pun hidup bahagia bersama. Hingga pada akhirnya diperlihatkannya sepasang remaja yang wajahnya mirip dengan Li Chen dan Zhao Yao, yang ternyata kedua remaja itu merupakan anak dari mereka. Dan kedua remaja itu pun terlihat sangatlah mengagumi kedua orang tuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sungguh sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.